BJPT-11. Apa dia lagi bercanda? Atau sebenarnya dia ingin menghina aku lagi? Benar-benar gak tahu malu. Apa gak cukup dia udah hina aku waktu itu, dan bahkan mengusir di tengah malam yang gelap? Rifaya bergumam penuh amarah usai membaca pesan yang masuk di layar ponselnya sambil berdecak kesal. Pesan tersebut ternyata dikirimkan oleh Benny kepada Rifaya, yang berisi mengenai video memalukan waktu itu. Hati Rifaya terasa seperti disayat, mengingat kembali peristiwa yang sudah cukup membuat hidupnya menjadi penuh luka. Ia mengepalkan tangannya erat, mencoba meredam emosi yang meluap-luap. Pesannya yaitu, "Assalamualaikum, Faya. Ini aku Benny. Semua yang terjadi padamu itu sebenarnya adalah rencana dari bibi dan sepupu kamu. Faya, aku terjebak dalam situasi yang sulit dan terpaksa menikah dengan Kalisha. Tapi itu juga harus diiringi dengan merusak citramu di mata pamanmu. Kamu harus berhati-hati dengan mereka. Karena mereka mengincar warisan orang tuamu yang belum sempat diberikan kepadamu sebelum kamu menginjak usia 20 tahun. Selain itu, aku sebenarnya sangat kecewa karena kamu menikah dengan buru-buru. Padahal, beberapa bulan kemudian, aku mungkin bisa memisahkan diri dari Kalisha dan kembali melamarmu dengan tulus Benny. Kamu juga sama aja, Mas. Bisa-bisanya kamu berbuat seperti itu dan hina aku habis-habisan, tanpa berikan aku kesempatan. Lagian aku gak menikah dengan Mas Dewa juga. Mana mau aku balikan lagi sama kamu? Gak banget. Rifaya kembali bermonolog atau lebih tepatnya seakan berbicara dengan ponselnya saat ini. Entah benar atau tidak apa yang diungkapkan oleh mantan suaminya, Rifaya kini sudah tak peduli lagi. Nasi sudah menjadi bubur. Itu karena mereka telah menikah kembali dengan orang lain dan menjalani hidup masing-masing. Meski ia sebenarnya sadar akan perilaku semena-mena sang bibi dan sepupu, Rifaya memilih untuk tertutup dan hanya bisa memendam kemarahan yang mendalam. Semua demi menghargai kebaikan hati pamannya selama ini. Menit selanjutnya, Rifaya pada akhirnya membalas pesan dari mantan suaminya tersebut agar tidak lagi mengirimkan pesan ataupun menghubunginya. Waalaikumsalam, Mas. Terima kasih karena sudah jujur. Tapi, itu gak akan mengubah apapun. Mungkin ini sudah suratan takdir buat kita berdua. Aku harap Mas Benny bisa hidup bahagia sama Halisa dan menjadi keluarga sakinah, mawadah, serta warahmah. Aku udah bahagia di sini Rifaya. Rifaya pikir usai membalas pesan dari Benny itu, pria tersebut akan mengerti dan tidak akan menghubunginya. Tapi, dugaannya salah sang mantan suaminya itu kembali menelpon dan mengirim pesan kembali. Tolong berikan aku kesempatan kedua, Faya. Aku sebenarnya menyukai kamu sejak lama dan semakin senang waktu mendengar kita akan dijodohkan. Tapi, sialnya sepupu kamu kacaukan itu semua Benny. Ini orang kenapa sebenarnya? Bikin pusing aja. Astagfirullah. Tutuk Rifaya sambil menghela nafasnya panjang. Balas atau biarin aja? Lanjutnya bergumam. Rifaya dengan kembali menghela nafasnya itu memutuskan untuk membalas pesan itu terakhir kalinya dan lebih tegas dari sebelumnya. Aku gak peduli, Mas. Jangan ganggu aku lagi atau aku akan adukan sama suami aku nanti. Rifaya. Rifaya sengaja mengancam Benny dengan menggunakan Sadewa sebagai tamengnya. Dan siapa sangka itu malah berhasil. Benny tidak mengirim pesan kembali atau menghubungi Rifaya. Alhamdulillah. Dia sadar juga. Rifaya menghela nafasnya lega. Kemudian merebahkan tubuhnya kembali ke atas ranjang dan menatap langit-langit kamarnya itu. Jeti, itu semua rencana bibi sama Halisa ya? Kenapa mereka sebegitu bencinya sama aku? Padahal aku selama ini sudah anggap mereka ibu dan adik aku sendiri. Ucapnya lirih. Ia bahkan menuruti semua permintaan bibinya itu di sepanjang hidupnya selama ini. Tapi, pintu hati ibunya sepertinya belum bisa terbuka untuknya. Tak mampu menahan beban pikiran yang begitu banyak. Rifaya merasa berat kelopak matanya dan ingin segera menenangkan diri dengan tidur sejenak di atas ranjang empuk yang menggoda itu. Di saat Rifaya masih berbaring di kamarnya sekarang. Sementara itu di tempat lain atau lebih tepatnya di mana Sadewa berada saat ini di kantornya. Gimana, Riz? Sudah daftarkan Rifaya untuk kuliahnya? Sadewa bertanya tanpa menoleh karena tengah fokus ke lembaran kertas yang ada di tangannya saat ini. Sudah, Pak. Tapi,
Ada beberapa syarat yang harus saya minta dari Non Rifaya seperti kelengkapan dokumen. Itu bisa melalui online. Terang Haris. Kalau begitu, hubungi saja dia buat kirimkan semua foto berkas. Mudah kan? Lanjut Sadewa berbicara tanpa menoleh ke arah Haris yang duduk di kursi lainnya. Benar sekali, Pak Dewa. Tapi, apa tidak sebaiknya Anda sendiri yang menghubungi Nona Rifaya untuk menanyakan kabarnya dengan alasan minta dikirimkan berkas untuk kelengkapan pendaftaran? Usul Haris. Di saat yang sama, Sadewa menghentikannya tangannya yang sedang membuka lembaran kertas di tangan itu karena mendengar usulan dari Haris. Kenapa aku harus tanya soal kabarnya? Dia diam di rumah dan tidak melakukan apapun bukan? Biarkan saja. Tegasnya yang kembali dengan pekerjaannya. Anda memang benar, Pak Dewa. Tapi, Nona Rifaya kan baru datang di keluarga Anda dan bisa dikatakan itu tempat asing. Pasti dia cukup kesulitan untuk beradaptasi dengan teman dan lingkungan baru. Seenggaknya Pak Dewa memberikan sedikit perhatian sesama partner pernikahan. Haris kembali meyakinkan Sadewa agar mau menghubungi Rifaya, alih-alih dirinya nanti. Sadewa menghela nafasnya panjang, kemudian memegang pelipisnya yang terasa berat. Ia sebenarnya mengerti dengan maksud dan tujuan Haris, tapi jika dirinya tidak ingin sering berinteraksi dengan Rifaya. Pak Dewa Anda baik-baik saja? Tanya Haris tiba-tiba karena melihat Sadewa yang seperti sedang tidak sehat. Aku baik-baik saja. Untuk Rifaya, biar aku yang menghubunginya nanti. Puas. Balas Sadewa yang hampir selesai dengan pekerjaannya itu. Haris tersenyum kecil karena usulannya tadi disetujui oleh Sadewa. Terima kasih karena sudah menerima saran saya, Pak Dewa. Oh iya, saya hampir lupa. Apa di rapat hari ini Anda akan mengumumkan tentang pernikahan Anda dengan Nona Rifaya? Haris harus memastikan agar orang-orang tidak banyak bertanya. Terlebih lagi acara pertunangan sebelumnya dibatalkan secara sepihak. Harus diumumkan. Lebih cepat lebih baik. Tapi, untuk sementara jangan berikan informasi tentang Rifaya atau orang-orang akan mulai mengusik dia. Itu pas akan merepotkan nantinya. Titah Sadewa. Seraya selesai dengan pemerintah berkas yang ada di depannya itu. Satu lagi, Pak Dewa. Di acara peresmian perusahaan cabang, apakah Nona Rifaya akan diajak ke acara itu? Haris bertanya untuk memastikan jadwal Sadewa beberapa hari ke depan. Tentu, dia harus ikut karena itu acara penting. Ibu dan Nagita juga akan ikut nanti. Jadi, Rifaya harus dihadirkan. Sekalipun dia hanya menjadi pajangan di sana. Tukar Sadewa. Untuk sejenak Haris tersenyum getir. Karena sangat jelas jika Sadewa benar-benar menganggap pernikahannya dengan Rifaya itu hanya di atas kertas saja. Padahal Rifaya sendiri sepertinya menganggapnya serius pernikahan tersebut. Baik, Pak Dewa. Akan saya siapkan jadwalnya nanti. Kalau begitu saya pamit keluar. Haris beranjak dari sofa yang disusun itu, lalu keluar dari ruangan Sadewa tersebut. Setelah Haris tidak ada lagi di ruangan itu, Sadewa tampak meraih ponselnya yang ada di atas meja, lalu menghubungi Rifaya sesuai dengan saran Haris sebelumnya. Namun, panggilan Sadewa itu tidak dijawab oleh Rifaya, membuatnya merasa kesal dan tidak habis pikir. Ekspresi wajahnya menjadi gelisah. Matanya tak henti melirik ponsel di atas meja. Apa Rifaya sengaja nggak angkat telepon karena aku bilang nggak cocok pakai pakaian itu tadi? Gumam Sadewa, seraya merutuki dirinya sendiri karena telah berkata yang berlainan dengan isi hatinya. Pasalnya pikiran liarnya itu berkata bahwa Rifaya memang akan cocok jika memakai lingerie. Menit selanjutnya, terdengar suara dering ponsel Sadewa. Di mana itu ternyata panggilan dari Rifaya. Awalnya, Sadewa ingin mengabaikan panggilan dari istrinya itu karena sebelumnya tidak langsung menjawab teleponnya. Tapi, jika dipikir kembali ia kenapa harus marah atau kesal untuk hal yang sifatnya remeh. Lagi pula Rifaya bukan siapa-siapa baginya. Selain hanya status sebagai istri sementara bayinya. Dan pada akhirnya panggilan tersebut diangkat oleh Sadewa. Halo, ada apa? Halo, Assalamualaikum, Mas. Tadi Mas Dewa telepon ya? Maaf tadi gak keangkat. Aku ketiduran. Ada apa Mas Dewa telepon? Rifaya terdengar panik di ujung panggilan. Khawatir ada hal penting yang ingin disampaikannya oleh Sadewa. Waalaikumsalam. Aku hanya ingin kamu kirimkan beberapa foto berkata dokumen untuk pendaftaran daftar kuliah.
Detailnya nanti aku kirim lewat chat. Terang Sadewa. Oh itu. Iya nanti aku kirimkan. Mas. Apa ada hal lain lagi, Mas? Tanya Rifaya kembali. Gak ada. Apa semuanya baik-baik saja di sana? Apa ibu datang ke kamar? Sadewa menanyakan dengan sedikit ragu-ragu. Kabar aku baik, Mas. Ibu belum datang ke sini. Mungkin dia mau aku istirahat di kamar. Nanti siang aku akan keluar kamar untuk ikut bantu-bantu ibu sebisaku. Terang Rifaya. Oh, itu bagus. Aku tutup teleponnya sekarang karena harus lanjut kerja. Tukas Sadewa yang hendak buru-buru menutup panggilannya. Iya, Mas. Makasih udah nelpon dan tanyakan kabar aku. Rifaya masih ingin mengatakan hal lain, tapi Sadewa malah menutup panggilan tersebut. Sadewa segera mengirim pesan kepada Rifaya, lalu kembali ke pekerjaannya. Dan pesan tersebut sudah sampai di tangan Rifaya saat ini. Di mana itu memang beberapa hal yang harus difoto untuk persyaratan. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Rifaya segera bergerak mengikuti permintaan Sadewa dan mengirimkan beberapa foto. Alhamdulillah udah selesai. Rifaya menatap layar ponselnya dan teringat dengan ucapan Sadewa sebelumnya, yang mana menanyakan tentang kabarnya. Apa perhatian itu juga pura-pura ya? Ucapnya lirih yang tidak ingin terlalu terbawa suasana karena sedikit perhatian dari Sadewa. Tok tok tok. Terdengar ketukan di pintu dan membuat Rifaya menoleh ke arah sumber suara. Faya, ini ibu. Bisa bicara sebentar. Panggil Fatimah dari balik pintu. Iya, Bu. Rifaya segera memakai kembali cadarnya, lalu bergegas menuju ke pintu dan membukanya. Tampak Fatimah di ambang pintu dengan senyum ramah yang diharapkan oleh Rifaya. Ibu gak ganggu istirahat kamu kan? Faya? Tanya Fatimah. Rifaya menggelengkan kepalanya. Enggak kok. Bu, aku malah jenuh di kamar dan gak tahu harus apa. Ungkapnya. Ya udah. Ibu mau ajak kamu keliling di rumah ini sama kenalkan ke beberapa dan pekerja lainnya. Gak keberatan kan? Tutur Fatimah. Iya, Bu, enggak. Aku senang malah. Jawab Medina yang terdengar bersemangat. Kalau gitu, ayo turun. Kita ke lantai 1 dulu. Fatimah pun mengajak Rifaya bersamanya ke lantai 1 terlebih dahulu. Sesuai dengan janji Fatimah sebelumnya. Rifaya akan dikenalkan dengan beberapa orang yang menjadi penghuni rumah itu. Mulai dari asisten rumah tangga, tukang kebun, hingga satpam yang setia menjaga. Para pekerja itu menyambut Rifaya dengan senyuman dan kehangatan yang begitu mengharukan, sehingga ia merasa seolah telah lama menjadi bagian dari keluarga besar mereka. Fatimah juga mengajak Rifaya berkeliling, membuka tabir kehidupan di balik pintu rumah megah ini. Saat tiba di rumah kaca, Rifaya seperti dibawa masuk ke dunia lain, di mana ia dibuat terpukau oleh keindahan sayuran segar yang menghijau, aneka bunga yang begitu memikat, dan tanaman hias yang menjadi harta karun di Taman Mungil ini. Di sanalah Rifaya menyadari betapa kehidupan di rumah ini memiliki lapisan-lapisan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Masya Allah, Bu, ini tempatnya bagus banget. Aku baru pertama kali masuk ke rumah kaca secantik dan terawat seperti ini. Rifaya dengan mata berbinar berdecak kagum karena melihat aneka sayuran hijau dan juga beberapa tanamannya yang sudah berbuah. Alhamdulillah, Faya suka ya sama kebun buah ini. Fatimah melirik ke menantunya. Banget, Bu. Jadi betah banget tinggal di sini. Jawab Rifaya antusias. Pas banget, hari ini waktunya panen stroberi sama anggur. Mau bantu ibu petik? Faya. Pasti, Bu. Ayo. Mereka pun bergerak menuju ke tempat tanaman stroberi. Canda tawa mereka terdengar menggema. Rifaya kembali terpana oleh buah stroberi yang akan mereka panen. Buahnya lebat dan berukuran besar-besar. Faya, panggil Fatimah. Matahari siang itu memantulkan kilauan di matanya saat ia menatap menantunya yang kegirangan di kebun stroberi. Rifaya menoleh. Senyuman lebar terukir di balik cadarnya itu. Iya, Bu, apa udah saatnya buat metik buah ini? Tanya Rifaya, tidak bisa menyembunyikan rasa tidak sabaran. Ibu mau bicara sesuatu. Faya. Fatimah mengubah nadanya, suaranya menjadi lebih serius, membuat Rifaya merasa ada sesuatu yang serius akan dibahas. Iya, ada apa? Bu. Rifaya meneguk ludah,
Jantungnya berdegup kencang, sadar ada perubahan ekspresi di wajah ibu mertuanya. Fatimah menarik nafas dalam-dalam, mencari suasana nyaman sejenak sebelum berkata, "Faya, tadi ibu menelepon Dewa dan ibu mengusulkan agar kalian berbulan madu sebelum kamu mulai kuliah. Apa kamu mau?" Mendengar ucapan bulan madu dari ibu mertuanya, Rifaya mendadak mematung di tempatnya. Bulan madu? Bagaimana ini? Apa aku tolak atau enggak ya? Batinnya. BJPT 12. Tampak ada 5 panggilan tidak terjawab di layar ponsel Rifaya. Selain itu juga ada sebuah pesan di sana, di mana itu adalah dari Sadewa. "Rifaya, kalau ibu menanyakan soal bulan madu, katakan aja gak mau dengan alasan mau fokus kuliah dan berangkat bulan madunya kapan-kapan saja. Ingat ya, jawabnya harus gak mau karena aku juga sibuk di kantor." Pesan Sadewa yang tampak genting itu nyatanya sama sekali belum dibaca oleh Rifaya. Itu karena wanita tersebut tidak membawa ponselnya ketika berkeliling rumah bersama dengan ibu mertuanya. Begitu juga dengan saat ini, di mana Fatimah menanyakan tentang ketersediaan Rifaya kepada menantunya apakah mau menerima tawarannya. "Gimana Faya?" Ulang Fatimah yang terdengar tidak sabaran, ingin mendengar jawaban dari menantunya tersebut. Mem, kalau aku gimana Mas Dewa aja, Bu." Rifaya sengaja berkata seperti itu untuk mencari aman saja, karena ia sama sekali tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Sadewa saat ini. "Justru Dewa serahkan keputusannya sama kamu, Faya. Makanya ibu tanya kamu sekarang. Mungkin ada tempat yang mau kamu datangi misalnya," ungkap Fatimah. Rifaya sebenarnya terkejut mendengar bahwa Sadewa menyerahkan keputusan itu kepada dirinya. Tapi, apa tidak akan masalah jika dirinya yang memutuskan? "Apa ya aku boleh memutuskan, Bu?" tanyanya memastikan. "Ya boleh dong. Kan Dewa sendiri yang bilang semuanya terserah kamu aja. Itu juga tandanya dia sayang dan perhatian sama kamu, Faya." Fatimah menjelaskan kepada Rifaya agar tidak merasa mendapatkan tekanan karena permintaannya itu. Rifaya sejenak terdiam. Ia pikir Sadewa mungkin kali ini ingin menyerahkan keputusan darinya. "Jeti, tidak apa-apa kalau dirinya memutuskan sendiri bukan? Jeti gimana? Mau kan, Faya?" Lagi-lagi Fatimah bertanya karena gemas sendiri melihat Rifaya yang tampak ragu-ragu. Di saat yang sama, Rifaya menganggukkan kepalanya. Ia yakin itu adalah keputusan yang tepat. Terlebih lagi selama ini salah satu impiannya adalah bisa melakukan perjalanan ke luar negeri. Melihat Rifaya yang setuju dengan permintaannya, Fatimah langsung bersorak kegirangan di dalam hati. Tapi, tidak ditunjukkannya secara langsung. "Alhamdulillah kalau kamu mau. Nanti kalau Dewa pulang dari kantor kita bicarakan lagi," tukasnya. Rifaya kembali menganggukkan kepalanya dengan senyuman di balik cadarnya saat ini. "Iya, Bu. Kalau gitu, ayo lanjut petik buahnya." "Siap, Bu." Dengan penuh semangat dan kebahagiaan, Rifaya membantu ibu mertuanya memetik buah-buah yang ranum dan memasukkannya ke dalam keranjang. Raut wajah mereka ceria, sambil berbagi cerita dan tawa di antara dedaunan yang hijau. Harmoni kebersamaan keduanya menciptakan nuansa yang hangat di hati mereka. Dari balik gorden yang menutupi pandangannya, Nagita menatap tajam ke arah Rifaya yang sedang berdiri di kejauhan. Kehadiran wanita itu seolah-olah menjadi bayang-bayang yang akan menyedot perhatian orang lain darinya. Selain itu, Sadewa seseorang yang sangat berarti baginya juga sudah direnggut dari sisinya. Hati Nagita terasa remuk, tak ada lagi tumpuan harapan. Seolah-olah langit gelap mendera, menenggelamkan segala kebahagiaannya. Cemburu, rasa tidak diterima, dan ketakutan bercampur menjadi satu di dalam dadanya, menciptakan badai emosi yang sulit dihentikan. Kenapa dia bisa diterima di sini? Apa mungkin buat hancurkan hidup aku? Apakah Sadewa gak akan pernah aku miliki? Lirih hati Nagita, sambil mengepalkan tangannya dengan erat, berusaha menahan amarah yang meluap-luap. Meskipun kesal kepada Rifaya,
Tapi Nagita tidak bisa menunjukkan suasana hatinya saat ini di depan sang ibu atau kakak iparnya itu. Ia harus bersikap seakan menerima Rifaya dan ingin berteman di rumah tersebut. Nagita keluar dari kamarnya, lalu tidak lama kemudian masuk ke rumah kaca menghampiri ibunya dan juga Rifaya. Ibu kok gak ajak aku sih ke sini? Malah ajak Kak Faya sendirian. Protes Nagita sambil mengulas senyumnya. Loh kan tadi katanya gak mau diganggu karena lagi mau belajar. Makanya, ibu ajak Faya sendirian ke sini. Terang Fatimah. Ya udah sini bantuin petik juga. Tambahnya yang tahu bahwa putri angkatnya ingin gabung juga. Oke deh. Aku ambil keranjangnya dulu kalau gitu. Nagita dengan senyuman di wajahnya itu mengiyakan, lalu bergerak turut memetik buah stroberi dan juga anggur. Sedangkan Rifaya kembali memetik buahnya stroberi yang begitu menggugah selera di depannya itu. Kak Faya ternyata tinggi banget ya. Duh mau deh punya badan tinggi dan sebagus Kak Faya. Celetuk Nagita di saat bersegel dengan Rifaya. Ia seperti benar-benar adik dari kakak iparnya itu, padahal mereka seumuran. Rifaya tersenyum kecil menanggapi ucapan Nagita. Berdiri. Jeti tinggi kadang gak enak juga. Gita. Apalagi perempuan yang kayak kelihatan lebih dewasa dari umurnya. Bersyukur kamu punya badan mungil dan imut. Pasti banyak yang suka sama kamu. Balasnya yang lebih memuji Nagita. Itu karena sebenarnya terkadang merasa tidak nyaman dengan tubuh tinggi melebihi kebanyakan teman lainnya. Selain itu, Rifaya merasa bagian depannya yang lebih besar dari seukuran wanita pada umumnya membuatnya risih dan harus mengenakan pakaian yang selonggar mungkin dan tidak pernah memakai kaos lengan panjang. Sekalipun di dalam rumah. Nagita malah tersenyum getir mendengar pujian Rifaya. Padahal ia berharap bisa mempunyai tubuh tinggi seperti seorang model. Kata siapa aku imut, Kak? Aku ngerasa kayak anak kecil. Aku juga ini masih jomblo loh, karena gak ada cowok yang suka sama aku. Ucapnya merendah. Masa? Oh mungkin belum ada yang mau serius ke jenjang pernikahan ya? Gak apa-apa. Kamu masih muda dan pasti ketemu sama laki-laki yang tepat nantinya. Gita. Atau mungkin sebenarnya udah ada yang suka. Tapi kamunya yang gak tahu. Tukas Rifaya dengan mengukir senyuman di balik cadarnya itu. Yang aku mau itu Kak Dewa. Dasar. Batin Nagita menggerutu. Semoga aja ya, Kak Faya. Nagita menampilkan senyum ramahnya. Berbanding terbalik dengan isi hatinya barusan. Waktu berputar dengan cepatnya, hingga menjelang tengah hari dan tiba waktunya untuk makan siang. Rifaya, ibu mertuanya dan juga Nagita sudah selesai memetik buah. Tapi tidak semuanya karena nantinya akan diteruskan memanennya oleh beberapa pekerja di tempat itu. Kemudian ketiganya kembali ke rumah dengan membawa hasil panen mereka dan meminta salah satu asisten rumah tangga untuk mencucinya, lalu membawanya ke ruang tengah. Mereka di sana juga sedang menunggu untuk makan siang yang sedang disuap oleh para asisten rumah tangga lainnya. Kak Faya, kenapa nggak dibuka cadarnya sih? Kan di sini nggak ada siapa-siapa. Gak akan ada cowok yang masuk juga. Aku penasaran loh gimana wajahnya Kak Faya, karena Kak Dewa pasti udah pernah lihat kan? Ucap Nagita yang meminta Rifaya untuk menunjukkan wajahnya. Iya, ibu juga sebenarnya penasaran seberapa cantiknya menantu ibu. Sambung Fatimah yang sama penasarannya. Rifaya mengulum senyumnya. Ia memang hampir lupa bahwa saat ini sedang ibu mertua dan adik iparnya serta tidak ada orang lain lagi di sana. Ia hanya memang belum terbiasa menunjukkan wajahnya di depan orang yang lain. Kecuali keluarganya sendiri di Ponpes. Sebentar ya, Bu. Rifaya pun menarik tali cadar yang terikat di belakang hijabnya itu, lalu menunjukkan bagaimana wajahnya yang selama ini ditutupinya. Wajah tanpa riasan tompel yang sebelumnya ditunjukkan di depan Sadewa. Terdiam sesaat, Fatimah tak mampu menutupi rasa kagumnya terhadap kecantikan menantunya, Rifaya. Tak heran bila putranya sangat perhatian padanya dan telah menghabiskan malam pertama bersamanya. Serupa dengan Fatimah, rasa terpukau juga menyelimuti hati Nagita. Tak hanya postur tubuh yang tinggi, wajah Rifaya begitu putih bak porselen. Hidung mancung bagaikan hasil pahatan.
Mata yang besar dan bulu mata yang lentik seolah melihat mutiara yang tersembunyi di balik cangkangnya yang tertutup. Ini merupakan kali pertama Nagita menyaksikan wanita secantik kakak iparnya itu. Namun kagum bercampur iri dan kecil hati seakan menghujam kalbu. Masya Allah, ternyata kamu lebih cantik dari bayangan yang ibu. Faya. Puji Fatimah berdecak kagum. Padahal Kak Faya cantik begini, kenapa malah ditutup sayang banget loh? Ucapnya sembari tersenyum getir. Kini Rifaya tersenyum dan senyumannya itu memperjelas kecantikannya. Karena ada dua lesung pipi yang tercetak di sana. Waktu kecil almarhum ibu pernah bilang, kalau sesuatu yang cantik dan indah itu lebih baik ditutupi untuk menjaga keindahan, agar tetap terjaga. Tuturnya. Tapi, sebenarnya hal yang paling utamanya adalah sang ibu khawatir wajahnya yang rupawan itu malah membuatnya kesulitan di masa mendatang dan bisa mendatangkan fitnah. Fatimah mengerti maksud ucapan dari Rifaya karena memang sejatinya seorang wanita lebih baik menutup dirinya rapat-rapat. Meskipun ia sama sekali tidak mengekang Nagita untuk berpenampilan tertutup. Sedangkan Nagita untuk sesaat menggigit bibir bawahnya karena seperti disindir oleh Rifaya saat ini. Sebelumnya, ia menganggap Rifaya hanyalah seorang wanita biasa dengan wajah tak istimewa. Bahkan tidak terawat karena berasal dari kampung. Tapi, semua bayangannya langsung luluh lantah. Dewa benar-benar beruntung punya istri seperti kamu. Faya. Fatimah mengatakan itu semua sebenarnya lebih untuk dirinya sendiri karena beruntung memiliki menantu yang bisa dibanggakannya ke orang-orang. Kak Faya pasti perawatan skincare mahal kan ya bisa secantik itu. Celetuk Nagita. Bersamaan salah satu asisten rumah tangga menyajikan buah stroberi dan anggur yang mereka petik sebelumnya di atas meja. Ah, enggak juga kok. Kita. Aku malah gak pernah pakai skincare apapun. Kecuali pelembab wajah sama krim sunblock. Itu juga kalau keluar rumah. Tapi, kalau gak kemana-mana ya gak pakai apa-apa. Jawab Rifaya apa adanya. Serk. Nagita sama sekali tidak percaya dengan ucapan Rifaya. Ia yakin wanita itu mempunyai rahasia memiliki wajah mulus atau mungkin memang memakai skincare yang harganya fantastis. Udah, Gita. Kamu juga cantik. Sayang, Faya. Ayo makan buah yang udah dipetik tadi dan gimana rasanya? Fatimah mengambil buah stroberi dan mencicipinya. Begitu juga dengan Rifaya dan Nagita turut mencicipi buah stroberi serta anggur yang ada di atas piring. Masya Allah ini enak. Manis, segar dan enak pokoknya. Bu, iya enak kan? Ini sebelumnya Dewa ikut tanam juga loh. Faya. Nanti kalau bulan madu cari juga buah endemik Hasana, pasti Dewa senang. Timpal Fatimah sambil menikmati buah yang ada di tangannya itu. Tiba-tiba, detik berikutnya, Nagita seolah tersedak ketika mendengar rencana bulan madu Rifaya dan Sadewa. Perasaan terkejut dan kacau melanda pikirannya. Mengapa begitu mendadak? Dan ia tidak tahu menahu apa-apa tentang hal ini. Bagaimana bisa? Kenapa tiba-tiba mereka akan pergi bulan madu dan gak ada yang beritahu aku? Batin Nagita memegang dadanya yang terasa sesak. Tak bisa mengerti mengapa peristiwa ini terjadi begitu cepat. Tapi, ia tidak boleh lemah begitu saja karena masih ada banyak waktu untuk merubah segalanya. Wah enak ya yang mau bulan madu. Pasti senang bisa jalan-jalan juga. Duh kalau aja aku bisa ikut pasti senengnya banget. Ucapnya sembari tersenyum getir. Kalau Mas Dewa izinkan, kamu juga bisa ikut kok, Gita. Sambung Rifaya yang sama sekali tidak keberatan jika Nagita ikut bersama mereka. Ia sudah merasa cocok dengan adik iparnya itu. Emang boleh ikut? Nagita dibuat tercengang mendengar Rifaya yang memperbolehkan ia ikut bersama. Padahal jelas-jelas itu adalah acara bulan madu dan tentunya hanya ingin berdua saja. Iya, boleh kok. Tapi, minta izin sama Mas Dewa dulu ya. Jawab Rifaya dengan senyuman di wajahnya. Senyum Nagita pun mereka karena soal Sadewa. Ia yakin kakak angkatnya itu akan mengizinkan dirinya untuk ikut.
Sebaiknya jangan ikut. Gita, ucap Fatimah tiba-tiba. Lain kali aja kalau mau ikut bisa di liburan keluarga. Jangan ganggu kakak kamu di sana. Lanjutnya, mendengar ucapan sang ibu angkat, Nagita langsung mengerucutkan bibirnya. Padahal ia sudah senang dan membayangkan akan melakukan apa nantinya di sana. Aku gak bakalan ganggu kok. Bu, lagian Kak Faya udah izinkan dan bilangnya gak apa-apa. Lengeknya yang sekaligus protes karena dilarang untuk ikut. Ibu tahu, tapi tetap aja Gita. Itu ada privasi mereka. Sebaiknya jangan ikut. Biar lain kali aja kalau Dewa mau keluar negeri bisa ikut. Saran Fatimah. Udah waktunya makan siang. Ayo makan dulu. Nanti dilanjut lagi ngobrolnya. Lanjut Fatimah, seraya beranjak dari sofa. Iya. Bu, ayo, Gita. Rifaya mengiyakan, lalu mengikuti ibu mertuanya beranjak dari tempat tersebut. Sama halnya dengan Nagita, tapi gadis itu menyisakan rasa kesal di hatinya karena dilarang ikut pergi. Ketiganya pun ke ruang makan yang mana di atas meja sudah ada aneka makanan yang cukup mengundang selera. Karena semua makanan itu terlihat enak. Namun, detik selanjutnya Rifaya melipat bibirnya karena melihat ada ikan pepes di atas meja tersebut. Hatinya selalu merasa tersayat jika melihat hewan tersebut disajikan di atas meja makan. Ayo duduk, ucap Fatimah. Iya, Bu. Rifaya duduk di salah satu kursi. Lalu setelah melihat ibu mertuanya mulai mengambil makanan, ia pun melakukan hal yang sama. Hanya saja ia sama sekali tidak menyantap ikan yang ada di depannya itu. Fatimah bisa melihat Rifaya tampak tidak mengambil ikan pepes yang sudah disediakan olehnya. Faya, gak suka sama ikan? Tanyanya memastikan. Rifaya menganggukkan kepalanya. Iya, Bu. Maaf ya, kalau aku pilih-pilih makanan. Tapi, sebenarnya semua makanan aku suka. Cuma ikan aja yang tidak terlalu suka untuk memakannya. Terangnya. Ya udah gak apa-apa, itu disimpan buat Sadewa nanti. Fatimah pun meminta salah satu asisten rumah tangga untuk menyimpan ikan tersebut dan membawanya dari hadapan Rifaya. Makasih, Bu. Ucap Rifaya yang merasa senang bahwa ibu mempunyai itu begitu pengertian tentang makanan yang ia sukai atau tidak. Padahal selama ini terkadang ia berpikir bahwa yang namanya ibu mertuanya itu begitu menyeramkan dan akan selalu mencari kesalahan menantunya. Tapi, berbeda dengan ibu mertuanya saat ini dan ia benar-benar bersyukur untuk hal itu. Iya, Faya, ayo makan dulu. Gak lama lagi azan zuhur. Iya, Bu. Mereka bertiga pun menyantap makanan yang ada di atas meja. Tapi, Nagita tampak tidak bersemangat dari sebelumnya. Ia masih memikirkan cara bagaimana agar Sadewa mau membawanya ikut pergi ke bulan madu mereka. Usai makan siang itu, Rifaya kembali ke kamarnya untuk menunaikan sholat duhur. Setelahnya selesai, barulah Rifaya memeriksa ponselnya yang ada di atas ranjang sambil selonjoran kaki dan tanpa memakai hijabnya, hingga membiarkan rambut panjangnya itu tergerai begitu saja. Namun, mata Rifaya langsung membelalak di saat mengetahui ada 10 panggilan dari Sadewa. Berikut dengan pesan dari suaminya tersebut. Apa? Jadi dia gak mau pergi bulan madu? Kenapa gak langsung bilang aja sih sama ibu? Gini kan jadi repot. Rutuknya sambil berdecak kesal. Namun, Rifaya sekaligus merasa khawatir karena dirinya sudah mengiyakan permintaan ibu mertuanya untuk pergi bulan madu. Rifaya bertanya-tanya di dalam hati, bagaimana jika Sadewa sampai marah? Apa yang harus dilakukannya nanti? BJTP 13. Rifaya yang khawatir dengan Sadewa yang bisa saja marah kepadanya itu, dibuat terkejut dengan suara dering ponselnya saat ini. Rupanya itu dari Sadewa dan langsung dijawab oleh Rifaya buru-buru. Halo, Assalamualaikum, Mas. Kamu di mana sekarang? Setelah Sadewa yang terdengar menaikkan nada bicaranya di ujung panggilan. Di kamar, Mas. Maaf tadi aku gak angkat telepon karena dibawa sama ibu dan Nagita. Juga barusan habis sholat. Ceti.
Cukup. Setelah Dewa kembali. Jeti, kamu mengiyakan permintaan ibu untuk pergi bulan madu. Sentaknya. Iya, Mas. Aku pikir Mas Dewa gak akan keberatan. Tapi, bagaimana bisa Mas Dewa tahu? Rifaya heran karena ia belum memberitahu Sadewa bahwa dirinya mengiyakan permintaan ibunya. Ibu, barusan telepon dan cerita semuanya. Harusnya kamu jangan seenaknya bilang, dan harus tahu batasan kamu. Sentak Sadewa di ujung panggilan. Aku tahu aku salah karena gak angkat telepon. Tapi apa harus Mas Dewa semarah itu, dan bilang batasan sama aku? Gimana pun juga aku ini kan istri. Ucapan Rifaya menggantung di udara karena Sadewa memutuskan panggilan tersebut secara sepihak. Dan hal itu bagi Rifaya sungguh tidak sopan sama sekali karena ia belum selesai bicara. Tapi suaminya itu malah memutuskan panggilan secara sepihak. Keterlaluan. Pekik Rifaya, seraya melemparkan ponselnya di atas ranjang. Apa harus ngomong kayak gitu? Tinggal bilang aja gak Jeti pergi sama ibu. Beres kan? Cukup lama Rifaya menatap ponselnya itu dengan wajah memberengut dan juga bibirnya yang mengerucut. KLK. Tiba-tiba pintu kamar itu ada yang buka dari luar. Sontak saja Rifaya dibuat terkejut karena ada yang masuk ke kamar tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Padahal ibu mertuanya tadi mengetuk pintu sebelum masuk. Namun, rupanya yang masuk itu adalah Sadewa dan seketika membuat rasa terkejut Rifaya bertambah 2 kali lipat. Mamas Dewa. Kau udah pulang? Tanyanya dengan terbata. Bukan hanya Rifaya yang terkejut. Sadewa pun tercengang melihat perubahan pada wajah istri yang kini terlihat memesona. Tompel yang sebelumnya menghiasi wajah Rifaya, kini menghilang seolah tak pernah ada, membuat kecantikannya memuncak. Mahkota di kepala istri, yang belum pernah dia lihat sebelumnya, semakin menambah keindahan penampilan Rifaya. Sadewa merasa seolah-olah dia melihat 2 orang berbeda dari sang istri, Rifaya sebelum dan sesudah perubahan yang terjadi. Rifaya? Apa itu kamu? Tanyanya memastikan sambil menghampiri. Rifaya baru tersadar jika dirinya tidak memakai hijab dan juga tanpa riasan tompel di wajahnya. Detik selanjutnya, Rifaya segera mengambil hijabnya yang tidak jauh dari tempatnya dan segera memakainya dan bahkan memakai cadarnya kembali. Tunggu sebentar. Kenapa aku malah pakai cadar juga? Batin Rifaya terheran-heran dengan dirinya sendiri. Padahal mereka adalah pasangan suami istri dan tentu saja tidak masalah jika menunjukkan wajah dan mahkota kepalanya. Sadewa berdehem kecil untuk meredam rasa terkejut sekaligus penasarannya. Kenapa Rifaya sebelumnya malah menunjukkan wajah buruk rupanya? Itu maksudnya apa? Apa mungkin wajah yang aku lihat pagi itu palsu atau wajah yang aku lihat saat ini yang sebenarnya palsu? Tanyanya penuh selidik. Rifaya menghela nafasnya pelan sambil memutar bola matanya. Entah kenapa menurutnya Sadewa terkesan ingin mengejeknya saat ini. Terserah Mas Dewa mau anggap aku perempuan yang punya tompel atau enggak. Itu sama sekali gak akan buat perbedaan di antara kita kan. Ucapnya dengan nada datar. Sadewa tergelak. Tapi di saat yang sama ia pun merasa Rifaya seperti ingin membalas atas sikapnya kepada wanita tersebut. Menurutnya itu lebih baik jika Rifaya pun menjaga jarak dengannya. Sudah jelaskan niat awal pernikahan kita itu seperti apa. Tapi, aku gak akan melanggar syarat yang kamu mau ajukan sebelumnya. Ungkapnya. Terserah Mas Dewa. Balas Rifaya, seraya menoleh ke arah suaminya itu. Lalu bagaimana soal bulan madu itu? Dan kenapa Mas Dewa tiba-tiba pulang? Tanyanya. Ada barang yang ingin aku ambil. Lalu untuk bulan madu, mau bagaimana lagi kita tetap harus pergi karena ibu sudah menyiapkan semuanya. Tukar Sadewa dengan santainya, lalu bergerak menuju ke lemari dan entah hendak